Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Merdiana dengan NIM 232830008. Saya berasal dari Universitas Teknologi Digital dengan program studi D3 Manajemen Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Arianto. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peran interaksi manusia komputer dalam bidang ekonomi. Berikut adalah penjelasannya. Pada bab pendahuluan yaitu latar belakang, peran interaksi manusia dan komputer dalam bidang ekonomi telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi digital dan internet yang berkembang pesat menciptakan peluang baru untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kolaborasi dalam kegiatan ekonomi. Di era sekarang ini, interaksi manusia dan komputer tidak lagi terbatas pada komputer, desktop, atau laptop, tetapi telah berkembang menjadi sistem cerdas, aplikasi web, dan perangkat seluler yang semakin canggih. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran interaksi manusia dan komputer dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi. 2. Bagaimana interaksi manusia dan komputer membantu analisis data dan pengambilan keputusan strategis di bidang ekonomi. 3. Apa saja risiko dan tantangan yang dihadapi saat menerapkan interaksi manusia komputer dalam bidang ekonomi. 4. Apa saja peluang dan tren masa depan dalam penggunaan interaksi manusia dan komputer untuk analisis data dan pengambilan keputusan ekonomi. Pada bab tujuan dan manfaat, yang pertama tujuan, menganalisis bagaimana interaksi manusia dan komputer dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi, menjelaskan bagaimana interaksi manusia dan komputer membantu pengambilan keputusan strategis di bidang ekonomi dan menganalisis data, mengkaji risiko dan tantangan yang terkait dengan penerapan interaksi manusia komputer di bidang ekonomi, menyusun rencana untuk menyiapkan sumber daya manusia sehingga mereka dapat memaksimalkan interaksi manusia dan komputer dalam bidang ekonomi. Kemudian pada manfaat, yang pertama bagi penulis, meningkatkan pemahaman mendalam tentang topik interaksi manusia komputer dan dampaknya pada bidang ekonomi. Penulis dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mereka tentang kemajuan teknologi dan penerapannya dalam aktivitas ekonomi melalui penelitian dan penulisan makalah. Meningkatkan keterampilan penelitian, analisis, dan penulisan ilmiah. Penulis dapat memperoleh kemampuan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyajikan hasil secara sistematis dan terstruktur. Membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan diskusi akademis. Yang kedua, bagi pembaca, mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang peran interaksi manusia komputer dalam bidang ekonomi. Yang kedua, pembaca dapat mempelajari dampak teknologi pada aktivitas ekonomi, peluang, dan tantangan. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman dan saran praktis tentang cara mengoptimalkan interaksi manusia dan komputer dalam konteks ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi digital dan teknologi. Yang kelima, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tren dan perkembangan terkini dalam interaksi manusia komputer dan ekonomi. Pada bab landasan teori, yang pertama teori interaksi manusia komputer. Teori interaksi manusia dan komputer atau Human-Computer Interaction merupakan sebuah teori yang membahas tentang bagaimana merancang sistem komputer agar dapat digunakan dengan mudah dan efektif oleh manusia. Menurut teori ini, sebuah sistem komputer yang baik harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu kegunaan, efektivitas, efisiensi, keamanan, utilitas, mudah dipelajari, dan dapat diingat. Pada bab landasan teori, yang pertama teori interaksi manusia komputer. Teori interaksi manusia dan komputer atau Human-Computer Interaction merupakan sebuah teori yang membahas tentang bagaimana merancang sistem
komputer agar dapat digunakan dengan mudah dan efektif oleh manusia. Menurut teori ini, sebuah sistem komputer yang baik harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu kegunaan, efektivitas, efisiensi, keamanan, utilitas, mudah dipelajari, dan dapat diingat. Masuk pada bab pembahasan yang pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Interaksi antara manusia dan komputer berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi. Melalui berbagai cara, antara lain komputer dapat digunakan untuk mengotomasi tugas rutin dan berulang yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh manusia. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga manusia, sehingga mereka dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks dan menghasilkan lebih banyak uang. Contohnya, otomasi proses administrasi, pemrosesan data, dan perhitungan matematika sederhana dalam bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen rantai pasokan. Kemudian sistem informasi dan aplikasi bisnis yang user-friendly. Keberhasilan implementasi sistem informasi dan aplikasi bisnis sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan penggunaan oleh pengguna akhir. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi penerimaan pengguna adalah persepsi kemudahan penggunaan, perceived ease of use. Dari sistem tersebut, sistem yang user-friendly dan intuitif akan lebih mudah diterima dan digunakan oleh pengguna dibandingkan dengan sistem yang rumit dan sulit dipahami. Pada bab analisis data dan pengambilan keputusan strategis dalam bidang ekonomi interaksi manusia komputer sangat penting untuk membantu dalam analisis data dan pengambilan keputusan strategis. Interaksi ini dapat bermanfaat dalam beberapa hal. Yang pertama, pengolahan data besar. Komputer memiliki kemampuan untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data dalam jumlah besar yang berasal dari sumber-sumber seperti transaksi keuangan, data pasar, dan data pemerintahan. Yang kedua, pemodelan dan simulasi. Komputer dapat digunakan untuk membangun model ekonomi dan melakukan simulasi yang menggambarkan situasi ekonomi yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga adalah analisis prediktif dan perhitungan. Dengan menggunakan teknik seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, komputer dapat menganalisis data historis dan mendeteksi pola untuk membuat prediksi dan perhitungan tentang tren ekonomi masa depan, seperti pergerakan harga, permintaan pasar, dan indikator ekonomi lainnya. Kemudian yang keempat, visualisasi data dan pelaporan. Interaksi manusia dan komputer memungkinkan penyajian dan ekonomi yang kompleks dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami, seperti grafik, diagram, dan dashboard interaktif. Masuk pada bab pembahasan yang ketiga, yaitu risiko dan tantangan interaksi manusia dan komputer. Dalam menerapkan interaksi manusia dan komputer di bidang ekonomi, terdapat sejumlah risiko dan tantangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa risiko dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, masalah keamanan dan privasi data. Salah satu risiko utama dalam menerapkan HCI di bidang ekonomi adalah masalah keamanan dan privasi data. Sistem HCI yang tidak dirancang dengan baik dapat membuka celah keamanan dan membocorkan data sensitif seperti informasi keuangan atau data pribadi pengguna. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan konsumen. Kemudian yang kedua adalah masalah aksesibilitas dan inklusivitas data. Tidak semua pengguna memiliki kemampuan dan akses yang sama dalam menggunakan teknologi HCI. Hal ini dapat menyebabkan masalah aksesibilitas dan kurangnya inklusivitas, terutama bagi pengguna dan disabilitas atau mereka yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi. Ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan HCI.
Kemudian masalah keterampilan dan literasi digital. Penerapan HCI di bidang ekonomi memerlukan keterampilan dan literasi digital yang memadai dari pengguna. Namun tidak semua pengguna memiliki keterampilan dan literasi digital yang cukup, terutama bagi mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi. Selanjutnya, masalah penerimaan dan resistensi pengguna. Resistensi atau penolakan dari pengguna terhadap sistem HCI yang diterapkan dapat menjadi tantangan tersendiri. Pengguna mungkin enggan untuk beralih ke sistem baru atau merasa tidak nyaman dengan perubahan yang diharapkan. Hal ini dapat menghambat adopsi dan implementasi sistem HCI yang efektif. Pada bab pembahasan yang terakhir yaitu peluang dan tren masa depan dalam penggunaan HCI. Peluang dan tren masa depan dalam penggunaan interaksi manusia dan komputer untuk analisis data dan pengambilan keputusan ekonomi sangat menjanjikan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning yang semakin canggih. Dalam jurnal Sari et al. 2021 dari Jurnal Sistem Informasi Teknologi Informasi dan Komputer, penulis mengeksplorasi penggunaan metode Deep Learning Convolutional Neural Network atau CNN untuk memprediksi pola indeks harga konsumen atau IHK di Indonesia. Mengenai bab pembahasan yang saya paparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan interaksi manusia komputer dalam bidang ekonomi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman pengguna dalam berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi. Namun, ada beberapa ancaman dan masalah yang perlu diperhatikan, seperti masalah keamanan data, privasi data, aksesibilitas dan inklusi, keterampilan digital dan literasi, dan penerimaan dan resistensi pengguna. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, para pemangku kepentingan dapat membuat dan menerapkan sistem interaksi manusia komputer yang lebih efisien. Demikianlah video penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika dalam pembuatan video terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.